Oil and gas ya. Oil and gas. Nah ini agak sedikit lumayan menarik ya. ESA ya, menarik banget ya. Ini yang sabar di ESA nih akhirnya terjawab ya teman-teman ya. Yang di ESA masuk lumayan ya. Akhirnya kejawab ya. Naik ya akhirnya ya. Nah tapi sebelum kesini kita coba cek untuk harga minyak dulu ya. Ya sebenarnya sih si ESA tuh kagak minyak ya, lebih ke amonia kan. Dia jualannya kayaknya gedenya di blue amonia, tapi nggak tahu deh itu terakhir yang Mas Emon lihat. Nah, ini ya. Ini Donald effect ya, teman-teman ya. Ya. Nah, jadi berarti ini tensinya, teman-teman ya, geopolitical tensionnya itu lumayan kerasa. Kenapa? Karena teman-teman di sini ngelihat, wah, harganya tuh naiknya tinggi banget. Jadi kan kita ngelihat yang pertama tuh, ya sebelum ini kan kita ngelihat bahwa harga oil itu kan masih di $57 kan per barrel. Nah, terus udah naik lagi nih di atas EMA 100 ya. Seperti yang kita lihat sebelumnya gitu kan. Jadi ya kalau misalnya ini naik, sebenarnya sentimennya udah mulai berubah nih. Kayaknya oil and gas juga udah mulai dapat panggung ya teman-teman ya, dari secara selama ini udah down. Nah betul ya, change of character WTI, yes betul ya. Coba kita lihat satu lagi brandnya ya, ini kan WTI, dan kita coba cek ya brandnya. Nah ini juga brand sama ya, ya. Kalau teman-teman ngikutin Mas Emon selalu bahas untuk sektornya, khususnya untuk gold dan juga oil ya. Ini kita lihat berarti tensinya semakin memanas nih. Berarti beneran gitu. Kenapa ya? Ya mulai ada ya kayak shock gitu lah. Ibaratnya kan kalau misalnya kita ngomongin misalnya supply and demand ya. Jadi gini ya, supply sama demand. Kalau demandnya itu naik ya, tapi demandnya itu stabil, ya karena yang namanya persaingan, ya pasti harganya turun ya, sama price ya. Ya ini price-nya turun dong. Kenapa? Ya supply-nya banyak kok, gitu kan. Ya karena semuanya balik lagi butuh minyak, tapi supply-nya naik, ya udah harganya jadi lebih murah. Nah sementara ya balik lagi, kalau misalnya supply-nya naik, demand-nya naik lebih tinggi, ya ini sama kan, maka price-nya untuk saham ya akan naik gak? Ya akan naik, enggak. Price-nya untuk oil-nya akan naik gak? Ya tetap akan naik, karena demand-nya double. Sementara kalau misalnya nanti supply-nya itu biasa, tapi demand-nya itu naik karena ada shock, ya dari beberapa negara kayaknya, wah ini kayaknya bakal ada shortage nih buat minyak. Ya ini udah pasti harganya ngikut naik gitu ya. Jadi ya biasa ya, hukum supply and demand balik lagi. Ya kalau misalnya terjadi market dalam tanda petik panik ya, wah kayaknya nih nanti supply akan terganggu nih gara-gara Uncle Donald gitu ya kan. Ya harga minyak naik gitu ya. Ya udah, berarti kita tahu kalau harga komoditasnya naik gitu ya, berarti ya ini berpotensi memicu lah harga sahamnya dapat kenaikan gitu kan. Nah, jadi udah tahu ya, oke gambarnya kita ngelihat dari bottomnya oilnya mulai naik karena ada tensi geopolitik juga ya, dalam tanda petik duel maut ya. Jadi kalau kita balik lagi ya, cek ke ESA gitu kan, akhirnya kerespon ya. Jadi katalisnya yang bikin saham-saham oil naik ya ini sebenarnya ini. Tapi kalau teman-teman lihat beberapa bulan sebelumnya ya, di luar Raja Ratu Petro gitu kan, itu kan sebenarnya stagnan gitu ya. Even kayak Akra, Elsa ya udah naik terus turun lagi gitu kan. Gitu. Bentar ya, ini lama nih. Ya udah. Next coba kita cek. Biasa ya trading view ngambek ya. Nah, ini cakep banget ya. Wah, menarik nih. ESA. Nah, ini ESA sebenarnya sering banget Mas Emon bahas ya. Pasti bosen lah. Pasti bosen. Ya kalau teman-teman ini kan banyakan sisir gitu ya. Wah, atas bawah mah pusing. Ya udah, tinggal kita giniin aja nih. Kita cek dari line chartnya. Nah, sebenarnya teman-teman bisa ngeliat ya, sebenarnya ESA ya bergerak di satu harga aja kan. Inilah yang kita sebut sebenarnya sebagai harga sideway ya. Dia ngumpulin barang, tapi ya keterlaluan lamanya ya. Dari November sampai Desember baru Januarinya kerespon. Itu pun kayaknya kalau kakek Donald nggak ngajak duel ya, kayaknya masih tetap stagnan ya si ESA ya. Jadi ini kita pretelin dulu ya, terlepas dari fundamental ya. Kita lihat basisnya price action ya teman-teman ya. Benar-benar purely technical gitu ya. Jadi kalau misalnya
teknikal sama sentimen lah ya, geopolitiknya yang kita masukin ya. Tapi kalau teman-teman ngerti fundamentalnya udah ngulik sendiri ya, good lah dapet insight dari price action gitu ya. Nah, jadi ya di sini ya sebenarnya solid teman-teman ya kenaikannya nih. Jadi kan kalau misalnya kita lihat Mas yang bener-bener kalau di sini lah ya nih kayak area 660 nih sampai 580 ini kan sebenarnya area resisten juga kan. Tapi kalau misalnya bener-bener mau pure dia itu break ya ini pucuknya di sini nih. Di harga berapa? Di harga 710. Tapi at least di sini waktu di 660 nih yang Mas Amon garisin ya. Nih. Ini kan dia juga sudah udah break ya kan. Nih. 660 ya. Nah, ini tak geser dulu dikit. Nah, jadi apa? Jadi ini sebenarnya solid teman-teman ya breaknya. Nah, kalau misalnya ditanya, Mas, apakah saya bisa masuk di ESA? Ya ini cukup bagus gitu karena teman-teman nge-spot ya hoki lah ibaratnya. Wih, gila nih ini bener-bener baru mau break. Soalnya kan kemarin di sini waktu tanggal berapa nih? 15 Desember dia naik 7%, nggak taunya cuma fake out ya. Nggak taunya dikibulin terus harga turun lagi. Nah, disinilah yang kita ngelihat candle satu tebel dan dia berhasil klaim bener-bener solid ya untuk Fibo 0,618 di 660. Jadi ini kayak solid ya. Nah, ini kita cek nih. Nah, untuk ESA, nah ternyata mantep ya teman-teman ya. Asingnya akum terus nih. Ya, asingnya akum terus dari tanggal berapa? Dari tanggal 5 sampai tanggal 13. Dan akhirnya tanggal 13-nya betul-betul direspon ya. Gitu. Nah, kita cek ya nanti ya. Coba kita cek untuk foreign flow-nya gimana nih si ESA ya. Nah, kita cek dulu tanggal 13 ya per hari ini. Nah, SS. Nih SS siapa? Ini kayak Supra ya. Tahu Supra Sekuritas siapa kagak kenal. Tapi ya sudahlah. Biasanya kalau nggak kenal ya bisa jadi bandarnya gitu ya. Assumption ya teman-teman ya, asumsi ya. Karena ya di sini kita nggak ada yang pakai sekuritas SS kan. Ya kalau Mas Emon pakai YP, ya mungkin teman-teman banyak kan pakai XL atau XC. Yang nggak ada kan yang pakai SS kan. Ya udah, ya dalam tanda petik berarti itu kan. Gitu. Soalnya ya kayak solo gitu kayak dia beli 150.000 lot gitu kan. Terus sell-nya berapa ya? Sell-nya cuma 265 lot gitu. Ya ini ngapain nih akum ESA kan? Berarti something happen lah ya. SS broker konsorsium. Iya kah? Ya terserah lah. At least kita dapat sesuatu yang eye catching lah ya kayak gitu. Nah kita lihat ya ESA, RF yang buang barang terserah dia siapa. At least kita fokus ke retailnya YP, XC sama XL ya buang barang. Oke. Tanggal 12-nya sama ada CC juga. Buang barang siapa? YP, XL, NI, XC. Oke, mulai mantap nih. Tanggal 8, SS, CC, AK. Oh, ternyata si aku ada barang nih ya. BK, PD, XL. Nah, berarti XL kalau di track dari tanggal berapa nih? Dari tanggal 8 ya. Dari tanggal 8 masih ada yang pegang barang. Tapi ya at least tadi waktu di sini kayaknya udah pada TP ya teman-teman ya. Karena ya bosan juga ya. Megang dari sini ya di bawah nggak kemana-mana. Naik dikibulin ternyata turun lagi. Ya mungkin sepi nih retailnya di sini. Ya mungkin adalah potensi untuk naik ke atas ya. Karena kita ngeliat foreignnya tiba-tiba loncat ya. Tiba-tiba lumayan tinggi. Ya we'll see lah besok. Itu untuk broker transaction. So lihat lagi nih MA. Nah MA ini bagus banget. Kenapa sih mas bagus? Lihat semua MA ngumpul di satu titik ya. MA100, MA5, MA10. Jadi ya ini secara nggak langsung sudah lebih tinggi dari rata-rata harian 5 bulan. Jadi ya akan naik ini sebenarnya ya. Ini probability-nya cukup tinggi naik. Dan even kalau teman-teman masuk gitu kan. Kalau teman-teman pun coba untuk entry besok apakah bagus ya ini bagus. Karena ini baru aja keluar nih. Bener-bener baru keluar ya. Jadi yang dapat JJS tadi ya, congrats ya. Semoga naik ya. Semoga market bagus besok, jadi cuannya nambah banyak gitu ya. Mantap ya. Tuh. Ini juga cakep nih. Momentumnya oke ya. Sini. Sip ya, mantap ya. Oke. Next lagi teman-teman ya. Next lagi. Akra ya, Akra. Nah, untuk Akra ya inilah salah satu kawan kita juga ya yang lama banget teman-teman ya naiknya nggak naik-naik. Kalau secara teknikal sih yang Mas Emon lihat adalah selama si bro kita ini masih
merespon ya untuk Fibo 0,6 di 1240, ya tetap aja menurutku ini tetap chance atau peluangnya itu tinggi untuk naik. Nah, terus teman-teman lihat lagi yang menurut Mas Emon agak seru tuh ya di sininya nih ya, MA100-nya. Selama dia masih merespon MA100 dan mantul, ya ini kesempatan lah untuk ya untuk ya antara teman-teman ngumpulin atau buat entry gitu kan. Kenapa ya? Karena kita tahu di sini sebenarnya waktu kayak di bulan Desember di sini ya. Ini kan MA100-nya cuma disentuh dia mantul lagi, disentuh lagi mantul lagi, terus koreksi. Di sini belum kesentuh aja MA100-nya. Tapi ya beberapa kali juga ini MA100 benar-benar direspon dengan baik oleh si Akra ya. Waktu dia udah berhasil klaim nih. Nah, jadi kayaknya ya untuk turun ke 1100 kayaknya unlikely. Tapi ya kita lihat lagi teman-teman ya. Di sini, di fase ini, apakah di sini asingnya mana ngumpulin barang? Kalau misalnya kita lihat udah ada spike juga dari asing, ya itu tadi potensinya lebih tinggi untuk naik. Jadi kita, oke, teknikalnya bagus nih, dia sideway. Terus kita cek buktinya, oh asingnya akum juga ternyata. Ya udah, berarti tinggal tunggu di angkut ya harganya ya. Gitu. Nah, terus kita cek lagi nih, untuk si Akra gitu kan. Nah, Akra cakep banget. Ini cakep ya Akra ya, asli ya. Jadi kalau teman-teman lihat ya dari tanggal 2 ya terlepas dari harganya berapapun itu ya, buat berapapun itu dia naik turun di bawah di situ-situ aja ya, tapi teman-teman lihat dari tanggal 5 ya, dari tanggal 5 akum terus ya, kagak ada buangan sama sekali. Kalaupun buang di tanggal 2 Desember itu pun relatif kecil. Nah, terus kalau teman-teman mundurin lagi ya dari bulan 12 konsisten nih. Dari tanggal 17 Desember itu dia konsisten masuk terus. Meskipun ada buangan ya, ada ada outflow daripada asing, tapi teman-teman ngelihat bahwa oh iya nih, meskipun dia outflow, tapi outflow-nya kecil gitu ya dibandingkan ketika dia inflow gitu kan. Jadi oke lah gitu ya. Jadi ya kalau teman-teman dapat di Akra besok ya lumayan kan. Nah, tapi ya kita cek dari tanggal 13 ya. Ini kan kalau dari tanggal 8 kan XLYP-nya masih ada kan. Nah, ternyata tanggal 13-nya itu XL, XC sama YP ya. Jadi ya kayaknya harus wait and see ya. Kayaknya teman-teman harus menunggu lebih lama. Kenapa? Ya karena di sini ada aliansi pengendali dari dada ya teman-teman ya. XC, XL, dan YP. Sama ini juga ada ya sama PD. Lengkap lah retail di sini ternyata ya. Jadi ya dipantau dulu teman-teman ya. Kayaknya jangan langsung masuk dulu karena nih retailnya rame banget ya ternyata. Kita cek juga yang buang barang ada BB, Mamang Buyur, MG, SQCC. Coba kita cek dari tanggal 12. Sama ya, ini ada aliansi. Ini ya teman-teman ya, ada aliansi pendekar bursa ya. XL, YP sama XC ya, ada pahlawan bursa. Terus BB-nya buang barang juga gede. Coba kita cek dari tanggal 7. Nah, kalau dari tanggal 7 kita cek ya, akumulasi tanggal 7 kayaknya kita genepin ke dari 2 Januari ya. Ternyata ZP, YU pegang barang. Ada XL, YP, XC juga sama, tapi jumlahnya kecil. Ya, betul ya. Mau bikin bosen dulu retail ya, baru dibawa terbang ya. Jadi kalau udah punya, tenang ya. Ini kita lihat ZV sama YU ya masih akum. Emang XL sama YP jumlahnya udah nggak sebanyak 2 ketua kita inilah ya. Terus kita cek lagi buang barang BB, NI, aku, LG. Ya ketuanya mungkin nggak si AK ya, tapi ya ZP sama YU juga bisa-bisa aja. Tapi kalau misalnya pun XL, YP sama XC-nya masih bercokol ya tunggulah ya. Ini kalau dari bulan tanggal 1 ya. Mungkin kita mundurin sedikit ya per tanggal 17. Nah ini jomplang ya teman-teman ya. Nah berarti kita tahu ZP itu masih akum dari tanggal 17 sampai sekarang. Jadi ternyata analisa kita gitu ya menunjukkan bahwa keren banget bahasa gue ya. dari tanggal 17 ini ya, waktu bosan-bosannya Akra, disinilah kita tahu oh si ZP masih akum gitu ya. Ya udah, tinggal nunggu nih berarti. Gitu. Oke? Menarik ya. Jadi pantau-pantau dulu. Kayaknya barang-barang retailnya udah barang-barang sisaan. Ya. Ini karena paling tinggi nih ya. Gitu. Lihat ya, jumlah dia volume buy-nya 750.000 lot, sementara dia buangnya baru 136 nih. Jadi masih oke ya buat teman-teman hold ya. Tinggal nunggu. Oke? Gitu aja ya buat Akra ya.
Jadi consider kalau teman-teman mau beli, ya 1.200 juga udah area yang cukup oke. Tapi kalau misalnya nanti dapat di MA 100 ya nggak apa-apa ya. Nah, jadi ya antara berapa nih? 1.220 sampai 2.240 ini sebenarnya area good buat teman-teman beli. Karena teman-teman ngelihat, oh ini belum lagi naik tinggi nih, ini masih dia fasenya konsolidasi. Tapi tetap ya kalau misalnya something happen dengan kita punya bursa kan bisa koreksi ya, bisa turun juga. Ya kalau teman-teman beli di sini, ya jadikanlah 1.205 ini sebagai area cut loss teman-teman gitu ya, untuk supaya teman-teman nggak sangkut. Nah misalnya nih, oh mas saya sangkut nih ternyata ya, misalnya bocor harganya gitu kan, saya minus 5% nih mas ketutup, misalnya nih turun, jangan khawatir teman-teman ya, kalau misalnya nanti ini dibawa turun, bukankah lebih baik teman-teman loss di awal 5%, tapi ketika teman-teman masuk, teman-teman bisa ngambil 20% atau 11%, toh cuan juga kan, dibandingkan nyangkut gitu. Kalaupun nanti rezekinya nggak di Akra, misalnya nih, wah drop nih dari 1.205, at least teman-teman modalnya masih ada buat diputar di saham lain. Jadi nggak nyangkut gitu ya, nggak nunggu lama. Gitu ya. Oke, kurang lebih gitu buat si Akra. Next lagi ya. Next lagi apa nih? Akra, Medco ya. Ini Medco juga Lola ya teman-teman ya, Medco ya. Samas nanti ya teman-teman ya. Samas tuh sebelum tidur ya. Jadi Samas itu dongeng ya, dongeng zaman dahulu kala. Oke, so Medco ya. Ini Medco juga agak-agak rese teman-teman ya. Si paling pendekar. Nah, si Medco ini waktu naik di tanggal 5 ya. Ini reject di 1.630. Ya memang Medco, nah kalau teman-teman lihat ya, kita lihat bener-bener candle-nya doang. Nah ini kan, nih, ini kan resist kuat ya. Nah, jadi harus dipantau lah ya, ibaratnya gitu. Terus apa? Terus ya dicek nih, oh 1.630 nih, nggak kuat nih di sini nih. Terjadi rejection, selling pressure-nya tinggi. Nah terus teman-teman cek lagi, oh ternyata dia ada koreksi dikit ya ke 1.435, terus klaim lagi nih 1.500. Jadi sebenarnya untuk Medco misinya ya, itu apa? Ya udah, kalau besok dia bisa close aja ya di atas 1.515 ya ini bagus, tandanya posisi masih akan naik. Kenapa? Ya karena teman-teman ngelihat ketika si Medco itu naik, dia sudah create dulu nih yang namanya higher low. Higher low gini ya. Nah tandanya apa ya, dia naik gak langsung segerampangan naik ya begini, tapi ya dia ada koreksinya dulu nih. Nah jadi sebenarnya kan area koreksi inilah buat teman-teman coba untuk entry ya, idealnya seperti itu. Dan ya kalau teman-teman perhatikan juga ya ini kan naiknya belum terlalu yang gimana-gimana kan di sini kan gitu. Jadi ya sebenarnya relatif aman nggak masuk di Medco ya, lumayan karena teman-teman nggak terlalu early, nggak terlalu lama juga ya. Karena kalaupun kita cek untuk ya kenaikan dari si Medco kan pucuk 29%. Terus 22% kan kalau misalnya based on closing price. Kalau dia udah bawa koreksi ya berarti di sini kan udah sekitar 14-15%. Kalau masih baru naik itu masih oke ya teman-teman ya. Gitu. Jadi as long as sebenarnya Medco itu close besok di atas 15 ya ini potensi naiknya jauh lebih tinggi. Nah di sisi lain, kalaupun nanti dia ada sedikit retracement yang agak jauh ke 1435, ya ini juga masih termasuk area yang cukup oke. Ya mungkin nggak akan dibawa ke sini sih ya sebenarnya. Kenapa ya, di sini ngeliat udah solid nih harganya nih. Tinggal cek aja dari line chart ya. Nah ini kan higher low-nya udah kebentuk ya. Nah tinggal ini nih besok dia bisa nggak closing di atas 15 gitu ya. Nah kita cek nih foreign flow daripada si Medco. Nah, Medco juga cakep banget ya. Jadi sentimennya Donald nih ya. Si kakek Donald ya, semoga membawa lah ya saham-saham minyak terbang ya teman-teman ya. Nah, untuk si Medco, nah Medco kan sebenarnya kita ngelihat teman-teman ya, buangannya itu di tanggal 5 ya. Di tanggal 5 ada 80M. Terus teman-teman cek, oh habis 80M kagak turun gitu kan. Oh ternyata waktu di akun 19M ada ya berarti asingnya info cukup gede, terus harganya turun. Nah ternyata dari 4 hari terakhir ya kita ngeliat juga asingnya justru malah makin banyak, jadi bagus gitu kan.
Mas J mana, Mas Emon mana. Lihat yang pakai kacamata siapa, teman-teman ya. Nah, jadi ya kalau yang Mas Emon lihat gitu kan, ya ini cukup oke lah ya, cukup oke. Karena apa, asingnya masuk terus kan, terus harganya nggak dibawa kemana-mana. Nah, untuk Medco kita cek aja nih, tanggal 13. Nah, tanggal 13 si Aku ada masuk ya. Ketua kita si AK masuk, ada IF, ada YU, ada ZP, ada CC, ada BK. Di sini kagak ada retail nih. Nah, terus cek buang barang siapa? Kang Guyur LG, AZ, NI, YP, XL. Oke lah, biasa aja ya. Tanggal 12 sama ya, si AK makin gede. Terus buangannya AZ. Nah, XL, YP, Kang Guyur, CP. Nah, ini Kang Guyur ada LG sama CP, ada XC juga. Terus kita mundurin ya dari tanggal berapa nih. Kita cek akumulasi terbesar itu coba dari tanggal 8 ya teman-teman, dari tanggal 8 kita cek. Nah, Aku BK ya di sini ada ternyata ya. Enak aja pom-pom. Tonjok loh. Aku sama BK ya teman-teman ya. Aku BK sama IFYU itu kan asingnya ternyata Akum nih. Terus kalau dilihat dari tanggal 8 ya di sini kagak ada retail teman-teman ya. Ada retail ya lengkap ya, YP, XL, XC. Ada Kang Guyur CP, ada Kang Guyur LG. Oke, menarik. Coba tanggal 2 ya. Wih, ada AK ya. AK teman-teman masuk ya dari tanggal 2 ya. Wih, parah nih. AK masuk, BK, XL, sama NI buang, YP, ZP. Oke lah. Gitu ya. Jadi di sini bener nih foreignnya masuk banyak gitu ya. Jadi apa? Jadi ya tetap ada potensi untuk si Medco ini naik. Tapi ya di sisi lain perhatikan teman-teman ya. Ya something happen, next support itu ada di 14.35. So consider buat teman-teman yang masuk ya, area cut loss kalian ada di 14.35 gitu ya. Tapi ya seandainya nanti besok di bawah naik ya congrats ya. Kalau nanti harganya naik gitu. Gitu ya. Nah, kok dibilang pom-pom ya, coba cek Medco itu market cap-nya berapa. Ya duit Mas Emon mana ada triliunan ya. Ya nggak mungkin juga lah teman-teman ya, lihat market cap-nya ya. Gitu. Terus asing masuk ratusan miliar kan, puluhan miliar ya, mana bisa gitu ya. Gitu. Itu kan LQ45 juga. Gitu ya. Oke, gitu ya. Itu untuk si Medco, lanjut lagi Elsa ya. Nah, Elsa berikutnya. Nah, ini juga sama nih. Jadi sebenarnya kayak kita ngelihat beberapa kecenderungan yang saham-saham minyak ini belum pada naik ya, masih kayak gerjet-gerjet sisiran ya kan. Nah, ini juga sebenarnya Elsa agak sedikit boring ya, teman-teman ya. Karena memang harganya begitu ya, kayak sisir, kalaupun gerak ya udah tipis-tipis kayak hidup tak mau mati tak segan gitu ya. Jadi kan kalau naik itu cuma 0,5%, 0%, 0,8, 0%, minus 0,4 gitu kan. Kayak kagak ada kehidupan gitu kan. Nah, jadi apa? Jadi ya kalau misalnya untuk Elsa, kita ambil ininya deh, kita ambil pakai line chart ya, based on closing price. Jadi teman-teman bisa lihat nih pergerakannya based on closing price mana gitu kan. Nah, kita lihat ya, ya resisten paling tinggi ya, di sini kan di 545 gitu kan. 545 harganya drop, terus dia mulai naik lagi ngerangkak ya. Nah, oke di sini kita cek bottomnya ternyata di 492. Kalau misalnya kita nyalain candlenya ya terobrak-abrik lah. Ya sudah lah ya. Itu 496. Terus ya kalau misalnya secara structure, kalau di sini kita anggap sebagai low, teman-teman lihat juga, oh dia udah create higher low juga nih di sini. Terus dibawa sini lagi ya, berarti 515 ada potensi untuk membuat higher low yang berikutnya gitu kan. Gitu. Nah, jadi sebenarnya kalau misalnya si Elsa itu posisinya masih kuat di atas 515, 520, secara teknikal si bro ini tetap ada potensi untuk melanjutkan trennya naik. Targetnya di mana dulu? Ya coba deh, 530 dia bisa klaim nggak? Kalau 530 bisa diklaim, ya nanti nih 545 akan jadi PR. Kenapa? Karena biasanya 545 ya, karena area resist, itu biasanya suka terjadi short term correction dulu gitu ya. Dia koreksi sehat dulu sebelum naik lagi. Tapi ya bisa juga sih, sebenarnya kalau dia pun naik, bisa agak sedikit barbar ya, ngelewatin resistennya itu bisa. Tapi yang lebih ideal sebenarnya kalau dia uji resisten, kebanyakan ya,
itu dia turun dulu sebelum dia berhasil breakout. Gitu ya. Kurang lebih ya teman-teman ya. Nah terus ya karena ini candle-nya turun ya pantau lah 5.15, 5.10. Lumayan dikasih diskon lagi ya sebelum harganya naik lagi. Nah untuk memvalidasi ini oke nggak ya harganya ya kita cek dulu foreign flow-nya ya teman-teman ya. Untuk si Elsa, nah ini juga oke ya, lumayan ya, tapi memang agak pelan-pelan nih naiknya nih. Ya teman-teman tinggal cek, oh iya dari tanggal 29 sampai tanggal 13 ya akum terus nih. Emang sih ada buangan ya, yang buangannya gede nih tanggal 5. Tapi ya kalau dijumlahin nih, dari tanggal 32 sama 6 kan habis ya, buangan 5M-nya ketutup lagi gitu kan. Nah terus ya dari tanggal 6 lah, ideal ya 6, naik lagi ke atas, buangannya ada kecil, tapi ya cenderung masih konsisten untuk akumulasi gitu kan. Nah kita cek ya untuk si Elsa. Nah untuk si Elsa teman-teman kita cek dari tanggal berapa nih? 13 dulu lah ya. 13 TP, EP, BK. B aja ya, nggak terlalu gede. Buangan CP, kita cek retailnya ada XL. Nggak menarik ya, belum bisa ngambil kesimpulan, mundurin lagi. TP beli lagi, ada Mamang Guyur juga. Kita cek retailnya nggak ada. Buang barang kah retail? Nah ini udah mulai kelihatan. YP dan XL buang barang ya teman-teman ya di Elsa tanggal 12, tanggal 13. Kita coba mundurin lagi tanggal 8. Ternyata PD ada pegang barang nih. Nah, ya TTA ini kan berarti kan. Nah, yang nonton sampai sini berarti tahu nih, PD pegang barang, akum nih belum jualnya baru dikit. Ternyata ada ketua kita BK, ada MG, ada TP. Nah, kalau kita gabungin dari tanggal 8 sampai pada hari ini, di sini kita ngelihat ternyata XL, YP, XC, nice ya, lengkap ya. Udah buang barang. Terus kita coba lihat Elsa dari tanggal 8. Nah ini cakep ya, coba kita mundurin dikit dari tanggal 6 nih. Berubah nggak ya? Berarti kalau misalnya di sini nanti berubah ya, si PD sama si BK-nya berarti benar-benar turning point-nya dari tanggal 8 sampai tanggal 13. Yang mana di situ kita udah lihat kesimpulannya bahwa dari tanggal 8 inilah kita ngelihat retailnya udah pada buang barang gitu ya. Dari tanggal 6. Nah, PD, BK, aku, MG. Nah, Mamang Guyur sama RX ternyata ada barang juga di sini ya, belinya sejak tanggal 6 lah sampai tanggal 13 gitu kan. Nah, ini cakep ya. Elsa dari tanggal 13 kita cek ya, tanggal 6 Desember. Nah, berarti di sini ya. Nah, nih tanggal 6 Desember ya, retailnya bosen buang si Elsa. Dari sejak tanggal 6 nih, karena kita lihat ya akumulasinya ya ini gede banget. XL, YP, YPXL, XC udah lengkap. Nah, di sini yang buang barang ada Kang Guyur CP juga. Jadi udah cukup menarik teman-teman ya. PD gede juga nih ya. BK sama AK juga ada barang. Jadi ya bisa lah ya potensi untuk naik ya, pantau lah teman-teman ya. Kalaupun nanti dia tiba-tiba nggak sengaja drop di bawah 510 ya jangan lupa pasang stop loss-nya gitu ya. Supaya nggak nyangkut. Gitu ya untuk Elsa ya, bagus ya. Akum juga ya ternyata ya. Jadi kayaknya sentimen dari kakek Donald ya ke situ gitu ya. Next ya, Raja nih. Nah di Raja, Petro cakep bang, iya udah kebahas tadi. ada yang punya barang nggak teman-teman di Raja? Cung ya kalau punya barang ya. Coba biar Mas Emon dapat gambaran lah teman-teman sangkutnya di mana atau teman-teman punya barang di mana gitu ya. Nah guys, jadi untuk yang namanya Raja itu 7.000 ya. Wah, gede juga ya. Nah, jadi ya di sini kita ngeliat kan di harga 8.000 lah ya, 8.000 something, reject di sini ya dibilang ya inilah ya. Nah, ya jangan. Nah ini kita lihat lah ya, lilin ya. Nah ini posisi turun ya. Nah ini nanti kita lihat nih. Nah ini kita lihat ya, ini kita lihat retailnya udah rame buang belum? Kalau misalnya retailnya udah rame buang, saran Mas Emon kalau misalnya teman-teman di Raja ya di hold aja gitu kan. Karena kayaknya sih tetap ada plan bahwa antara Raja sama Ratu itu ada yang potensi untuk masuk MSCI gitu ya. Ya Raja emang gini teman-teman ya.
punyanya HH begini ya, teman-teman ya. Ya, ini juga kan sebenarnya bantingan-bantingan dulu kan juga sama gitu ya. Ini juga nih. Tapi ya ini agak sedikit lebih lembut lah, dikasih sideway dulu kan sebelum dibawa turun lebih dalam. Tapi ya di sini ya teman-teman pantau aja nih. 6.600 kan dibawa turun nih. Nanti kita lihat ya. Kalau based on moving average ya, kita cek dulu. Ini kan sebenarnya ya bearish, kenapa ya? Karena kan MA5 MA10-nya turun nih. Jadi kalau misalnya kita cari area support yang kuat itu ada di 5425 nih. Nah, kenapa ya? Inilah area-area terakhir sebelum dia naik kan. Nah, kalau area supportnya ini udah kena break gitu ya. Nah, yang menarik di sini teman-teman adalah, jadi ini si Raja harus teman-teman perhatikan ya. Di sini ada satu area lagi yang mana kita lihat di sini ada gap yang belum dilunasi nih. Sini ya. Ini di harga berapa nih? Di harga 6.300 ya. Nah, jadi karena ini udah mendekati ya sekitar 4-5%, tetap apakah iya ada potensi untuk si Raja ini turun untuk nutup gapnya di 6.300 ya, ini tetap berpotensi. Itu ya. Nah, tapi ya kita pantau lah, ini kan ada potensi untuk turun gini kan. Nah, ini nanti kita lihat kalau ternyata memang setelah besok baru retailnya buang, ya udah berarti potensi untuk reboundnya baru kerasa untuk lusa ya, berarti di hari Kamis loh. Nah, kalau dari momentum juga sebenarnya ini nggak terlalu bagus. Kenapa? Karena ya teman-teman lihat untuk fase stochastic slow-nya dia baru bener-bener turun ya kan. Gitu. Ya kita lihat lah, kalau misalnya kita lihat bener-bener chartnya kan si Raja itu masih dalam posisi uptrend ya teman-teman ya. Tapi ya ini agak invalidasi aja nih di sini nih. Ya kan ini baru break dari area apa namanya? Area support ya area supportnya ya. Sama sih sebenarnya kayak gini juga nih. Jadi kalau misalnya nih, teman-teman kan ngeliat nih posisi di sini ya. Ini kan area supportnya nih ya, yang paling cakep ya. Nih. Ini area support paling cakep kan. Nah, kalau dia itu turun terus naik lagi, inilah yang kita sebut sebagai liquidity sweep ya. Jadi dia nyari liquidity dulu, retailnya ngeliat, wah ini udah lewat support nih, udah lewat support penting di sini. Ternyata dibawa naik lagi. Nah, itulah sebabnya kita coba cek nanti apakah retailnya udah sempoyongan atau belum gitu kan. Nah, jadi ya kita cek ya untuk foreign flow-nya seperti apa untuk si Raja. Masih buang ya ternyata teman-teman ya. Masih buang nih ternyata. Ini buangannya gede ya, kagak main-main nih ya. 300M duit siapa kagak tahu ya. Oke, buah bantingannya wajar lah. Kita ngeliat asing buang 280M and then koreksinya 11% ya, wajar ya. Asing buang harga turun. Terus di sini juga kita lihat, wah kayaknya asingnya net sale-nya udah mulai tipis nih. Karena kita ngeliat buangannya cuma 1,7M ya kan kalau total nih netnya. Nah, tinggal kita cek, Raja gimana nih Raja gitu kan. Kita cek tanggal 13, ya masih ada ya, masih ada OD, XL, BK masih ada, jadi masih nyampur nih. Ada Mamang Guyur, ada XC. Terus kalau misalnya dicek, Kang Guyur LG, BB, AZ, AI masih buang barang. Terus tanggal 12, loh, pantes ya. Loh, tanggal 12-nya retail teman-teman ya. Berarti kemarin yang masuk di tanggal 12 nih termasuk kategori FOMO teman-teman ya. Ini XLXC loh nih. XLXC buang barang, aku BK teman-teman ya. Gitu. Ini aku BK teman-teman ya yang buang barang ya paling banyak ya, tanggal 12. Jadi agak-agak pucuk nih teman-teman yang masuk event di tanggal 12 ya. Coba kita cek lagi ya, kita cek. Padahal dari tanggal 8, tanggal 9 itu masuk ya. Wah ini sih rese ya. Tanggal 8, tanggal 9-nya inflow masuk, retail FOMO langsung dihantam ke bawah ya. Soalnya XL nomor 1 betul teman-teman ya. Ini retailnya komposisinya terlalu banyak. Gitu kan. Tar. Nah, kita coba cek ya. Jadi kan sebenarnya kelihatan jelas nih teman-teman. Kelihatan jelas bahwa oh iya nih di 2 hari terakhir wajar banget dianya buang barang. Kenapa ya? Retailnya masih banyak banget masuknya ya. Coba dari tanggal 8. Nah, ini dari tanggal 8. Nah, ini kan kalau dari tanggal 8 tuh masuk kan. Coba bener-bener pucuk ya di tanggal 9.
Nah, jadi kalau dari tanggal 9 sampai tanggal 12 ya disinilah retail udah mulai banyak ya kan. Makanya ya agak wajar nih teman-teman ya. Aku sama BK buang barang. Nah, misalnya ada yang nanya nih, padahal kan harga saham itu hidup gara-gara retail. Ya betul nggak? Betul. Tapi ya itu tadi teman-teman ya di sini exit liquidity-nya siapa kalau bukan retail. Makanya apa? Makanya Mas Emon selalu mention, jangan FOMO. Nah, coba yang retail masuk di sini. Pasti happy. Wah, saya udah TP di 8.000. Atau enggak, ya udahlah, di sini masih koreksi, ntar juga naik lagi. Gitu. Makanya coba deh teman-teman lihat deh. Dari tadi penjelasan Mas Emon selalu kalau teman-teman mau masuk pasti waktu harganya udah turun. Ya itulah supaya kita nggak jadi exit liquidity. Gitu. Itu ya. Nah, jadi ya nggak apa-apa teman-teman ya. Nanti semakin ya kita bareng-bareng lah sebagai retail kan belajar. Ya makanya itu juga ya tak bilang ya makanya kalau udah harga saham naik tinggi mau FOMO nih mas, caranya gimana? Ya udah titip sandalnya satu lot supaya kalau kejadian kayak gini biaya belajarnya murah gitu. Itu ya. Gitu ya. Oke, lanjut ya. Jadi kayaknya masih akan agak lama untuk Raja. Tapi kalaupun misalnya besok ternyata harga di bawah naik ya, misalnya di bawah naik dikit, retailnya pada buang, terus beberapa kali di bawah sideway ya ini juga bagus sebagai higher low buat si Raja. Dipantau-pantau lah teman-teman ya. Gitu. Oke. Kurang lebih begitu untuk si Raja, nextnya Ratu ya. Ini agak berat nih penjelasannya. Kenapa? Karena banyak yang nyangkut teman-teman ya. Di sorong atas, sorong bawah. Ini juga sebenarnya agak sulit sih ya. Oke, gini untuk Ratu. Ratu sih sebenarnya Mas Emon udah mention dari kemarin ya. Makanya Mas Emon lebih banyak bahas mineral karena oil and gas mineral karena ya di satu sisi ada yang cuan biar nggak FOMO. Di satu sisi yang oil and gas banyak yang sangkut gitu kan. Nah, kalau di sini sebenarnya paling gampang kita itu ngikutinnya sebenarnya MA100 ya. Either teman-teman mau pakai MA120, MA100, MA60, ya itu bisa-bisa aja lah gitu kan. Tapi kalau di sini Mas Emon lebih prefer MA100 gitu kan. Nah, di sini yang kita lihat adalah MA100 itu seharusnya itu direspon jadi area support yang penting gitu kan. Nah, contohnya apa ya? Contohnya di sini ya teman-teman ya. Kalau misalnya kita benar-benar pakai MA100, ketika MA100-nya itu di hit, harganya naik lagi. Itu sama nih. Di sini juga ya. MA100-nya di reject, ya dia harganya langsung turun. Sementara ketika dia udah berhasil naik, di sini harganya langsung naik gitu ya. Jadi ya kita nganggep si MA100 ya, simpelnya kita nganggep dia sebagai booster ya. Kalau si malakama lah ya. Jadi kalau misalnya harganya mantul, ya dia akan kasih booster untuk naik lebih tinggi. Di sisi lain kalau misalnya dia breakdown ke bawah MA100, ya ini ada potensi untuk lanjutan penurunan harga. Gitu ya, betul ya indikator ya. Termasuk lagging, tapi at least kita tahu ya overall sebenarnya trennya naik apa turun gitu kan. Nah, untuk Ratu ternyata ya kalau dilihat sekilas ya sangat merespon nih. Ibaratnya ada magnet lah di MA100 ya gitu kan. Jadi mendekati MA100 demand-nya masuk lagi. Kayak kemarin juga di tanggal 12 kan sama ya. Si shadow candle ini kan terbuat dari dihasilkan dari ketika tekanan seller itu tinggi, di sini ada demand yang lebih kuat masuk, yang artinya nganggep wah Ratu murah nih di sini nih di 8.700 nih, gitu. Itu ya. Jadi apakah bisa sebenarnya kalau dari posisi dari posisi price action ya ini potensi lanjutan ke bawah. Tapi ya pantau-pantau lah teman-teman ya. Seandainya nanti pun jelek-jeleknya ke 8.500 ya semoga aja bisa mantul gitu ya. Nah, kita cek nih foreign flow-nya ya. Untuk si Ratu. Nah, untuk Ratu, di sini kan kita ngeliat buangannya sebenarnya ya udah kelihatan ya teman-teman ya. Karena ini asing benar-benar buang dari Desember tanggal 22. Jadi sih sebenarnya harusnya teman-teman udah dapat clue ya. Ini kayaknya harga udah nggak kuat lagi. Gitu. Nah, ini kan dari Desember nih harusnya ya. Nah, jadi kan teman-teman lihat nih. Ketika harga itu sering banget terbentuk yang namanya shadow ya. Shadow yang namanya ekor nih di atas. Ini kan sebenarnya mengindikasikan bahwa harga itu sudah tidak mampu naik.
Ya kan, sementara kalau kita ngelihat satu candle yang tebel, berarti di sini kita lihat oh harganya tebel nih. Either itu dia candle naik atau dia candle turun. Dia itu ya turunnya solid atau naiknya solid. Tapi kan kalau di sini kan kita ngelihat berarti wah, dia cuma price discovery doang, dia cuma di bawah sampai 12.000, tahu-taunya close di 12.100 gitu kan. Nah, di situ juga kita bisa lihat oh, berarti di sini ada tendensi untuk antara taking profit atau di sini juga kita lihat ada seller yang neken harga untuk ketika dia lihat harganya di atas 12.500. Sebenarnya udah kelihatan juga ya dari sebelumnya kan teman-teman lihat ya, udah mulai masif nih buangan daripada asingnya. Ya udah ada clue-nya lah dalam tanda petik ya. Nah, ya udah di sini ya karena kita lihat beberapa hari ya bener-bener asingnya masih buangannya jauh ya dari tanggal 12 86M meskipun tanggal 9-nya ada inflow 33M gitu kan. Jadi ya pantau dulu nih. Untuk Raja per tanggal 13 coba ya. Nah, ntar ya. Tanggal 13, nah ini rame XL nih. XL rame ya. XL rame, OD-nya akum, BK masuknya tipis, ada XC juga. Buang barang siapa? Kang Guyur LG, BB, AZ, oke. Cek tanggal 12, boom. XL teman-teman ya. Tanggal 12 nih. Berarti buangan di 86 itu ya merespon retail yang masuk tinggi gitu ya. Masih Raja. Sorry. Udah mulai ngantuk berarti. Sama tuh retail juga tuh. Sama. Tadi ilusi aja teman-teman. Sama nih. Ini malah lebih parah nih. XL, YP, XC ya. Pendekar. Ini bener. Ini udah ratu nih. Ini udah ratu tuh. Udah ratu ini dari 12 sampai 13. Ini udah mas-mas ganti ya. Nah. Oke. Nah ini kita lihat lah pendekar ya. XL, YP sama XC. Berarti apa? Berarti ya lengkap teman-teman ya dari tanggal 12 sampai 13. Ini udah bener ya. Lengkap nih WBRBR ya. XL, YP, XC ya. Saudara seritel ya. Ada OD, ada SQ juga. Nambah lagi ya. Buang barang siapa? Aku, YU, ZP, YB. Ya udah turun harganya. Gitu. Mas teman mau ngomong apa lagi? Ya udah turun. Kecermin juga aslinya emang lagi buang barang gitu. Itu. Nggak apa-apa teman-teman. Sebenarnya ya kalau teman-teman lossnya udah di atas 15% atau di atas 10%, ya udah hold aja si Ratu. Jangan terlalu gerasak-gerusuk averaging down nanti modalnya habis. Mending sisa modalnya dipakai buat invest tempat lain ya, di saham lain. Itu solusinya. Itu ya. Kalau kita punya XL juga termasuk retail juga nggak sih? Ya teman-teman retail nggak? Ya termasuk retail lah. Individunya dulu aja retail kan. Ya udah. Pengakuisisi dada, betul sekali ya. XL sama dengan Vanguard, ya betul. YP sama dengan JP Morgan ya. XC-nya sama dengan BlackRock. Retail unyu ya teman-teman ya. Oke ya, jadi ya dipantau-pantau lah teman-teman ya. Ya semoga untuk si MA100 ini kita lihat bisa ada bounce back ya. Kalau ada bounce back itu bagus banget. Tapi ya kalau misalnya nggak bisa, ya ini akan ada potensi lah untuk koreksi lanjutan gitu ya. Karena kita apa? Karena kita merespon teman-teman ya dari penurunan yang terjadi. Nah, kenapa sih Mas ada potensi ke 8.100 itu kuat? Karena di sini ada gap yang terbentuk dan belum terlunasi. Jadi kalau dari technical teman-teman ya, gap ya secara theoretical itu ya gap itu secara technical harus ditutup gitu ya. Nah, ya kalau simpelnya ya gap itu adalah hutang ya. Jadi cepat atau lambat dia harus terpenuhi nih. Khususnya gap di 8.100, 7.800. Tapi ya kita pantau lah kalau 8.100 udah mantul ini udah bagus. Gitu ya teman-teman ya untuk si Ratu. Oke? Kurang lebih seperti itu untuk Ratu. Nextnya energi ya. Wih, ketahuan deh. Jurus Prof Gema. Iyalah, yang paling legit dia ya. Dia legit. Legit. Energi ya, berarti udah nonton tuh.
Nah, untuk NRG ya teman-teman cek juga gitu kan. Ya ini ada potensi penurunan lah ya. Ini ada potensi, tapi ya we'll see lah ya. Karena apa? Karena teman-teman lihat nih, di sini kan rejection ya. Tandanya apa? Harga dibawa naik terus dibawa turun. Atau ya kita bilangnya ketika harga dibawa naik dia nggak sanggup untuk close di posisi atas. Jadi ya di situ kita ngelihat ternyata di 1680 NRG itu ada di posisi resisten yang kuat. Karena apa? Karena dia benar-benar nggak bisa tembus. Ya di sini kita lihat lah. Di sini fake ya. Di sini fake out, habis itu dia masih konsolidasi. Nah, teman-teman, selama yang namanya energi itu masih bisa sideway di 16, 15 sampai 1660, ini tetap ada potensi untuk naik. Gitu. Itu ya. Itu aja sih palingan. Sama apa ya, stochastic slow-nya juga pantau lah. Kalau misalnya dia tiba-tiba nukik ke bawah ya, hati-hati ada koreksi gitu kan. Nah, terus kita cek energi ya. Akum ya. Hari ini Akum ya. Energi ya bagus banget ya. Energi Akum sempat naik 10% tiba-tiba drop ya. Nah, energi kita cek tanggal 13 ya. Nah, ada YU Aku ya. YU Aku BK, Mamang Guyur, Kajet. Oke, ketua-ketua kita lengkap ya. Oke. IEP-nya kecil, XL-nya kecil, teman-teman ya. Nah, buang barang siapa? Ada HD, II, DP, kagak kenal ya. HD ini kayaknya kenal ya. HD, KGI nggak kenal, II, Dana Tama ya. Baca Dana Tama udah kayak Danantara ya. II nggak kenal, DP nggak kenal, FZ juga nggak kenal. Oke lah, whatever ya. Terserah dia siapa, at least kita lihat asingnya Akum hari ini. Gitu, dibeli dari Excel. Oke? Cek lagi, coba cek lagi energi. Kemarinnya buang barang, coba kita cek ya dari tanggal 8 sampai tanggal 13. Tanggal 8 sampai 13, boom. YU, Aku, OD, BK, TP, KJ, wah Akum ya. Akum paling gede, YU sama AK ya. Cakep ya. Buang barang siapa? II, HD, XL, YP, grup Guyur teman-teman ya, LG dan MG ya. Kang Guyur LG dan Mamang Guyur ya. Buang barang nih. Ini cakep sih. Menarik ya. Dulu terkenal spesialis repo. Betul ya, betul. Kayaknya sih sampai sekarang energi ya. Masih repo ya. Ya, oke lah. Secara price action udah lumayan oke ya. Tapi pantau ya teman-teman ya. Tetap aja, meskipun di sini potensinya tetap besar naik. Ya kalau ya. Kita kan tadi udah naik ya analisanya. Nah, seandainya kalau turun gimana? Ya dipantau 1570. Seandainya, teman-teman ya, kalau misalnya di sini turun lebih dalam, ya ada potensi untuk lanjut turun secara teknikal. Jadi kalau misalnya teman-teman jaga-jaga ya, pertama ya 1615 lah. Kalau dia drop ya daripada pantau-pantau. Kalau misalnya drop dari 1570 ya ini bisa consider buat cut loss gitu ya. Oke, kurang lebih gitu untuk energi. Jadi sebenarnya oil and gas lumayan menarik ya rata-rata ya, Pegas ya, tapi belum dilihat oleh retail aja nih dan belum diangkat teman-teman ya. Oke, lanjut lagi ya, Pegas teman-teman ya, Pegas. Ini Pegas sebenarnya rekom lama ya. Ini khusus buat old school lah ya, buat si sabar dan panjang sabar teman-teman ya. Kenapa? Karena ini sebenarnya dia naiknya udah panjang ya. Ya kayak, ya ibaratnya teman-teman lihat rally ya. Rally kalau dari Oktober naiknya ternyata baru 20% ya. Gitu. Jadi, ya sebenarnya secara price action bagus gak? Bagus, tapi L ya, lemot ya. Jadi di sini baru breakout daripada area resistennya, and then dia naik lagi gitu kan. Nah, terus kita cek aja nih. Ya, ntar nih. Di 2020 ya. Nah, ini 2020. Ntar nih. Ini 2020. Nah, kalau teman-teman lihat 2020 ini udah mulai konsolidasi, udah mulai nggak mampu lagi nih naik ya. Sini nih. Sini, terus di sini udah mulai choppy nih. Nah, nanti ini kita lihat lah. Kalau misalnya ketua-ketua kita udah pada buang barang ya mungkin ada potensi untuk lanjut koreksi. Gitu ya. Tapi kalau misalnya dari tren ya ini masih gaspol naik gitu ya.
PGO nggak termasuk ya, kayak PGO udah, kan namanya geothermal ya. Geothermal udah masuk green energy, teman-teman ya. Seharusnya gitu. Nanti kita lihat lah. Nah, terus foreign flow-nya ya, Pegas. Ini Pegas satu-satunya ya menurutku yang never die ya, teman-teman ya. Yang akumnya dari asing tuh gasken terus gitu kan. Ya teman-teman bisa lihat dari berapa nih. Ini konsisten ya. Dari bulan 11 ya. Bulan 11 pertengahan nih. Sini ada sih sesekali buang, tapi berikutnya buang dikit, akum lagi, buang lagi, akumnya terus-terus ya. Jadi konsisten lah. Bener-bener kagak ada buangan bulan Desember sampai sekarang ya. Jadi kalau teman-teman lihat di atas 15 Desember, asingnya bener-bener akum sampai sekarang. Tapi ya itu tadi, lama banget sih. Pegas, ganti Pegas ya. Nah, kalau lihat dari tanggal 13 kayak kagak ngeliat apa-apa gitu kan. Aku doang, Kang Guyur LG, YU, XL. Nah, ini XL yang masuk Pegas. Biasanya ya yang udah senior lah ya, taunya Pegas gitu kan. Medco, biasanya pilihan mereka gitu kan. Terus ZP ya, ada King MU tapi tipis, coba tanggal 12. Aku NX ya, mantep. ZP SQ, bosen, tapi jumlahnya dikit kan, tipis-tipis. Naiknya juga tipis-tipis, kita lihat dari tanggal 1, aku ZP RX KZ, ya ketua kita semua rata-rata. Kalau ini kita mundurin dari 1 Desember, boom ya. Aku ZP OD RX KZ YU BK PD. Menarik. Buang barang YP NI XL sama GR ya. Enggak lah, YP NI XL sama XC, lengkap juga ya retailnya ya. Jadi Pegas juga yang hold dari lama ya, silakan digaskan ya, karena kita lihat asingnya masih terus akum gitu ya. Jadi seperti itu teman-teman untuk oil and gas ya, masih cakep banget ya. Jadi kalau misalnya di Raja Ratu tadi ya kesimpulannya masih agak sedikit worry, jangan teman-teman langsung ambil keputusan untuk averaging down, karena averaging down juga sama aja kayak teman-teman masukin modal teman-teman buat nyangkut gitu ya, tapi cuma nurunin persentase kepemilikan ya, harganya. Jadi lebih baik sebelum teman-teman yakin ini bottomnya, coba masuk ke saham yang lain ya, supaya ada growth lah. Karena ya sebenarnya teman-teman termasuk beruntung ya, either itu teman-teman nyangkut di Medco, di Raja, di Ratu, karena ya saham-saham ini masih ada fundamentalnya gitu ya. Oke? Sip.